Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perkembangan emosi dan sosial remaja. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama ada Nikmatul Hidayah, yang kedua ada Wisnu Aji Pamungkas, yang ketiga ada Rizky Eka Pratiwi, yang keempat ada Sri Wulandari, dan yang kelima ada Alma Maidita Putri. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Hidayah. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian emosi. Perasaan yang selalu menyertai perbuatan-perbuatan kita sehari-hari disebut sebagai warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas. Apabila warna afektif tersebut kuat, maka perasaan tersebut dinamakan emosi. Beberapa contoh emosi yang lainnya adalah gembira, cinta, marah, takut, cemas, malu, kecewa, dan benci. Emosi dan perasaan adalah dua konsep yang berbeda, tetapi perbedaan keduanya tidak dapat dinyatakan secara tegas. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan emosi. Berikut contoh dalam perkembangan emosi remaja yang paling menonjol. Yang pertama, cinta atau kasih sayang. Cinta yang menonjol dalam kehidupan remaja adalah adanya perasaan untuk mencintai dan dicintai oleh orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta menjadi sangat penting walaupun kebutuhan terhadap perasaan itu disembunyikan secara rapi. Orang tua dan guru perlu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada remaja. Kemudian yang kedua, perasaan gembira. Rasa gembira muncul apabila segala sesuatunya berlangsung secara baik dan menyenangkan. Remaja akan mengalami kegembiraan jika dia diterima sebagai seorang sahabat atau bila cintanya diterima oleh orang yang dicintainya. Kemudian yang ketiga, kemarahan dan permusuhan. Rasa marah dan permusuhan merupakan gejala emosional yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan menonjol dalam perkembangan kepribadian remaja. Kemudian yang terakhir, ketakutan dan kecemburuan. Remaja umumnya merasa takut hanya pada kejadian-kejadian yang berbahaya atau traumatik. Beberapa orang mengalami rasa takut secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-harinya, atau karena mimpi, atau juga karena pikiran mereka sendiri yang tidak logis. Salah satu cara untuk menghindari diri dari rasa takut adalah dengan menyerah terhadap rasa takut tersebut. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan emosi remaja sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan intelektual menghasilkan kemampuan berpikir kritis untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti dan menimbulkan emosi terarah pada satu objek. Berikut adalah pemaparannya. Yang pertama, belajar dengan coba-coba. Anak akan belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Yang kedua, belajar dengan cara meniru. Dengan cara ini, remaja bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. Selanjutnya, belajar dengan cara mempersamakan diri. Anak menunjukkan reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru. Berikutnya, belajar melalui pengondisian. Dengan metode ini, objek situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Selanjutnya, belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Perasaan takut
dapat menyebabkan seseorang menjadi gemetar. Itu adalah pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, jantung berdetak dengan cepat, aliran darah atau tekanan darah deras sehingga sistem pencernaan terganggu. Di antara rangsangan yang meningkatkan kegiatan kelenjar sekresi dari getah lambung adalah ketakutan yang akut atau kronis. Kegembiraan berlebihan, kecemasan, dan kekhawatiran menyebabkan menurunnya kegiatan sistem pencernaan dan kadang-kadang menyebabkan sembelit. Gangguan emosi juga dapat menyebabkan kesulitan berbicara. Ketegangan emosional yang cukup lama mungkin menyebabkan seseorang menjadi gugup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Eka Pratiwi akan melanjutkan penjelasan dari Mas Wisnu. Nah, selanjutnya adalah pengenalan kecerdasan emosi remaja. Masa remaja dikenal dengan masa storm and stress, yaitu terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik yang pesat dan pertumbuhan secara psikis yang bervariasi. Pergolakan emosi yang terjadi pada remaja tidak terlepas dari bermacam pengaruh seperti lingkungan, keluarga, sekolah, dan teman-teman sebaya. Menurut Galeman 1995 mengungkapkan 5 wilayah kecerdasan emosional yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenali emosi diri. Kesadaran diri dalam mengenali perasaan itu terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional. Pada tahap ini diperlukan adanya pemantauan perasaan dari waktu ke waktu agar timbul wawasan psikologi dan pemahaman tentang diri. Yang kedua adalah mengelola emosi. Mengelola emosi berarti menangani agar terungkap dengan tepat. Hal ini merupakan kecakapan yang sangat bergantung pada kesadaran diri. Emosi dikatakan berhasil dikelola apabila mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan, dapat melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan, dan bangkit kembali dengan cepat. Yang ketiga ada memotivasi diri. Kemampuan seseorang memotivasi diri dapat ditelusuri melalui hal-hal berikut. Yang pertama ada cara mengendalikan dorongan hati. Yang kedua, derajat kecemasan yang berpengaruh terhadap unjuk kerja seseorang. Yang ketiga, kekuatan berpikir positif. Yang keempat, optimisme. Dan yang kelima, keadaan flow atau mengikuti aliran. Yang keempat, ada mengenali emosi orang lain. Empati atau mengenali emosi orang lain dibangun berdasarkan kesadaran diri. Jika seseorang terbuka pada emosi sendiri, ia akan terampil membaca perasaan orang lain dan begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima, membina hubungan dengan orang lain. Seni dalam membina hubungan dengan orang lain merupakan keterampilan sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. Tanpa memiliki keterampilan, seseorang akan mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial. Tidak memilikinya keterampilan semacam ini menyebabkan seseorang seringkali dianggap angkuh, mengganggu, atau tidak berperasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi pengembangan emosi remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sehubungan dengan emosi remaja yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat guru lakukan adalah memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh dengan rasa tanggung jawab moral. Apabila terdapat ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya guru memperkecil ledakan emosi tersebut. Misalnya, dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan dan memulai aktivitas baru. Selanjutnya mengenai pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana dan terbatas sampai pada tingkat yang luas dan kompleks. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat luas dan kompleks. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain untuk memenuhi kehidupan pribadinya, tetapi untuk berpartisipasi dan berkontribusi memajukan kehidupan masyarakatnya.
Selanjutnya mengenai karakteristik perkembangan sosial remaja. Kehidupan sosial pada jenjang usia remaja ditandai oleh menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Mereka dapat mengalami sikap hubungan sosial yang bersifat tertutup ataupun terbuka seiring dengan masalah pribadi yang dialaminya. Keadaan ini dinyatakan sebagai krisis identitas diri. Erikson mengemukakan bahwa perkembangan remaja berada pada jenjang usia dewasa melalui 8 tahapan. Perkembangan remaja berada pada tahap ke-6 dan ke-7, yaitu masa menemukan jati diri dan memilih kawan akrabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Megdita Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan sosial anak. Yang kedua yaitu kematangan. Untuk memberi dan menerima pandangan atau pendapat orang lain, diperlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga yaitu kapasitas mental, emosional, dan intelijensi. Akan mempengaruhi kemampuan belajar, memecahkan masalah, berbahasa, menyesuaikan diri terhadap kehidupan di masyarakat. Yang keempat yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial dipengaruhi pula oleh kondisi atau status sosial ekonomi keluarga. Masyarakat akan memandang seorang anak dalam konteksnya yang utuh dengan keluarga anak itu. Yang kelima yaitu pendidikan. Merupakan media sosialisasi yang terarah bagi anak. Pendidikan akan memberi warna terhadap kehidupan sosial anak di masa yang akan datang. Kemudian yaitu pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritisnya terhadap situasi dari orang lain termasuk orang tuanya. Sikap kritis ini juga ditunjukkan dalam hal-hal yang sudah umum baginya pada masa sebelumnya. Sehingga ia merasa bahwa tata cara, adat istiadat yang berlaku di lingkungan keluarga bertentangan dengan sikap kritis yang tampak pada pelakunya. Berikutnya yaitu mengembangkan keterampilan sosial pada remaja. Sebagai makhluk sosial, remaja dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Oleh karena itu, ia dituntut untuk menguasai keterampilan-keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya. Keterampilan-keterampilan tersebut biasanya disebut sebagai aspek psikososial. Kemudian yang terakhir yaitu implikasi pengembangan hubungan sosial remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Masa remaja merupakan masa mencari jati diri sehingga ia memiliki sikap yang terlalu tinggi dalam menilai dirinya atau sebaliknya. Remaja umumnya belum memahami benar tentang nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Hal itu menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi dengan kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Pola kehidupan remaja yang berbeda dengan kelompok dewasa dan kelompok anak-anak dapat menimbulkan konflik sosial. Di sekolah perlu diadakan kegiatan bakti sosial, kelompok belajar, dan kegiatan lainnya di bawah asuhan guru pembimbing. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.